menunjang pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sintang. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang memiliki Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang. Laboratorium kesehatan ini melayani masyarakat dalam pemeriksaan di bidang patologi klinik, bidang lingkungan, dan bidang bakteriologi. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang atau dikenal dengan sebutan Labkesda Kabupaten Sintang memiliki berbagai sarana dan prasarana. Di antaranya, ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan kimia klinik yang di dalamnya terdapat berbagai alat seperti alat untuk pemeriksaan kimia klinik, alat hematologi, alat pemeriksaan HbA1c, alat pemeriksaan kimia lingkungan, ruang kimia air, alat pemeriksaan kimia air, alat TDS, alat pH meter, alat kekeruhan, dan alat pemeriksaan logam air. Labkesda Kabupaten Sintang juga akan memberikan pelayanan pemeriksaan serologi. Dalam memberikan pelayanan laboratorium, Labkesda Kabupaten Sintang memiliki tenaga profesional di bidangnya, yang merupakan lulusan di bidang teknikal laboratorium medik. Labkesda Kabupaten Sintang juga telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga Labkesda Kabupaten Sintang telah berstandar BSL 2+. Pak, Bu, kami ingin bertanya, di Labkesda ini ada pelayanan apa saja sih? Untuk pelayanan laboratorium kesehatan daerah, di bidang laboratorium, tentu ada bidang patologi klinik, kemudian di bidang lingkungan, kemudian di bidang bakteriologinya. Ya, mari Mbak ke ruang pendaftaran. Inilah pertama kali pasien datang untuk mendatakan, ya artinya database lah ya, database demi kelengkapan secara administrasi. Di sini juga apa yang diminta oleh pasien, kemudian didata, pemeriksaan apa aja yang diminta diperiksa di sini dulu. Nah nanti dari sini kemudian langsung untuk pengambilan sampel. Ya, mari Pak ke ruangan ini, alat. Jadi ini untuk alat pemeriksaan kimia klinik. Pemeriksaan kimia klinik kami terdiri dari pemeriksaan gula darah, kolesterol, trigliserida, asam urat, fungsi hati, fungsi ginjal. Jadi ini alatnya. Jadi ini pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi ini untuk pemeriksaan darah rutin seperti hemoglobin, leukosit, eritrosit, dan lain-lain. Kemudian yang ini untuk pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini untuk pemeriksaan imunoserologi, dan ini juga untuk pemeriksaan imunoserologi untuk pemeriksaan widal. Kemudian ini untuk pemeriksaan kimia air atau kimia lingkungan, bisa untuk pemeriksaan merkuri dan zat-zat anion yang lain. Ini alatnya AAS. Kami di sini berada di ruang kimia air Laboratorium Kesehatan Daerah, di mana kami memiliki alat spektrofotometer DR5000. Alat ini untuk memeriksa kimia air. Nah, di mana dalam alat ini kami bisa memeriksa logam seperti klorida, sianida, kemudian ada kalsium, magnesium, mangan, dan sulfat, dan lain-lain. Kemudian kami juga memiliki alat TDS, di mana alat ini untuk memeriksa total zat terlarut pada air. Kemudian kami juga memiliki alat pH meter, di mana alat ini untuk memeriksa asam atau basahnya air tersebut. Kemudian kami juga memiliki alat kekeruhan, di mana alat ini berfungsi untuk melihat seberapa keruh air tersebut. Kemudian kami juga memiliki alat spektrofotometer UV vis, di mana alat ini untuk memeriksa air dengan mengetahui kadar logam berupa logam anion. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang melayani pemeriksaan patologi klinik secara garis besarnya
kemudian yang kedua itu adalah di bidang lingkungan, kemudian yang ketiga itu adalah bakteriologi. Untuk kedepannya laboratorium kesehatan daerah ini tambah lagi pemeriksaan, tentu berpengalaman pada tahun 2020 kemarin, di mana Indonesia sedang diancam gelombang virologi, yaitu virus, yaitu COVID-19. Nah, pembelajaran dari tahun 2020, jadi ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan bahwa setiap kabupaten kota harus memiliki laboratorium yang berstandar, yaitu BSL 2+. Nah, untuk ini dalam tahun ini Kabupaten Sintang dipercayakan dalam tahap pembangunan itu mendapatkan gedung laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Sintang. Dalam hal ini di dalamnya adalah BSL 2. Mengenai pemeriksaan tersebut, tentu ini adalah suatu kemajuan dari laboratorium kesehatan daerah. Kedepannya apabila terjadi pandemik lagi, maka pemeriksaan virologi khususnya pada COVID-19 sepenuhnya nanti ditangani oleh laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Sintang. Kemudian untuk tenaga, tentu tenaga yang di sini adalah tenaga yang memang profesional di bidangnya. Tamatan rata-ratanya di sini adalah D3, kemudian S1 di bidang teknikal laboratorium medik, dan didukung oleh sarana dan prasarana alat yang memadai. Artinya memang sudah standarisasi dalam pemeriksaan di bidang laboratorium, dan didukung oleh sarana dan prasarana alat yang bukan cukup, memang memadai. Artinya memang sudah standarisasi dalam pemeriksaan di bidang laboratorium untuk mengerjakan salah satu yang diminta oleh masyarakat Kabupaten Sintang. Kemudian tak kalah pentingnya, dari semua pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah ini harus memenuhi standarisasi yang dinilai oleh KALAK, yaitu komite akreditasi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Sintang. Untuk masyarakat Sintang yang akan memeriksa dirinya ataupun sampling lainnya ke laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Sintang, tidak perlu ragu-ragu lagi, karena Labkesda Sintang saat ini telah terakreditasi penuh oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain memiliki fasilitas Labkesda Kabupaten Sintang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga memiliki gedung farmasi kesehatan. Gedung farmasi kesehatan ini bertugas menyediakan obat-obatan untuk puskesmas dalam memberikan pelayanan dasar kesehatan. Program-program yang dilaksanakan oleh gedung farmasi kesehatan diantaranya program penyediaan TB, penyediaan obat diare, malaria, dan penyediaan vaksin. Di gedung farmasi kesehatan tersedia obat-obatan injeksi, obat-obatan vaksin rutin, vaksin COVID, dan obat-obatan larutan. Nah, saat ini kita akan mengecek di gudang farmasi persediaan obat-obat injeksi. Yuk kita lihat. Mari Bu, yang mana? Sekarang kita berada di penyimpanan injeksi. Untuk di gudang ini, penyimpanan kita berdasarkan bentuk sediaan. Jadi seperti ini kita diinjeksi, contohnya seperti ini. Ini antibiotik, vitamin, semuanya injeksi. Berikut ketersediaan vaksin COVID dan vaksin rutin. Silakan Ibu. Ini untuk yang vaksin yang disimpan di suhu beku. Vaksin COVID-nya jenisnya Pfizer. Ini juga ada vaksin rutin. Vaksin rutin OPV juga harus disimpan di suhu beku.
Jadi penyimpanannya di kulkas freezer ini. Ini yang COVID. Ini yang untuk anak-anak polio. Kalau di suhu biasa 2-8 di sebelah sini. Yang untuk larutan kita ada di bagian di sebelah sana. Nah, lanjut kita akan lihat persediaan obat yang larutan. Ini bagian larutan. Jadi di bagian larutan itu ada infus, sirup-sirup, dan seperti ini alkohol dan lain-lain. Jadi bagian penyimpanannya di sebelah sini. Untuk yang sebelah sini ada sirup seperti paracetamol sirup. Di sebelah sana itu infus glukosa. Dan sebelah sini ada larutan Zilnelsen. Biasa dipakai untuk bagian program untuk pemeriksaan TB. Ibu, persediaan obat apa saja yang ada di gudang farmasi? Untuk obat-obatan yang ada di gudang farmasi, kita menyediakan obat-obat untuk pelayanan puskesmas, karena kita gudang farmasi itu melayani ke puskesmas baik RSUD. Jadi obat-obatan yang kita ada di gudang farmasi itu seperti paracetamol, obat vaksin termasuk vaksin COVID, dan obat-obatan program seperti narkotika, psikotropika, obat TBC, dan lain-lain. Untuk penyalurannya, kami biasanya setiap 1 bulan sekali ke puskesmas-puskesmas kita. Kita mempunyai 20 puskesmas untuk penyaluran obat-obatan. Kalau untuk program-programnya, Bu? Untuk program-program yang kita layani di gudang farmasi itu ada beberapa program dari bagian P2, yaitu program TBC, malaria, diare, program vaksin. Untuk program TBC itu kita menyediakan obat-obat TB yang digunakan oleh pasien nanti disalurkan dari puskesmas. Begitu juga sama dengan diare, vaksin-vaksin rutin juga sama. Nanti mereka puskesmas memiliki juga program nanti dari kita, mereka menyalurkan ke masyarakat lagi. Seperti itu.